Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan biomekanika olahraga ya. Di video yang sebelumnya kita telah membahas anatomi gerak manusia bagian yang pertama. Di situ kita membahas mengenai istilah-istilah arah, bidang anatomis, dan sumbu anatomis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai anatomi gerak manusia ini ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari atau mendefinisikan yang namanya posisi anatomis. Posisi anatomis ini adalah posisi tubuh ketika gerak-gerak itu didefinisikan. Jadi ketika kita akan mendefinisikan gerak, itu diawali atau tubuh itu berawal dari posisi anatomis, gitu ya. Atau kebalikannya, dari posisi anatomis ke suatu posisi tertentu atau kebalikannya dari posisi tertentu kembali ke posisi anatomis. Jadi itu ya. Kemudian kita juga telah mendefinisikan atau telah membahas yang namanya bidang-bidang anatomis. Yang ada tiga ya. Yang pertama adalah bidang sagital, ada bidang frontal, dan juga ada bidang transverse. Nah, ketiga bidang anatomis ini membagi tubuh menjadi dua bagian yang masanya sama besar. Ingat ya. Jadi bidang anatomis ini membagi tubuh atas dasar masanya gitu. Nah, dengan mengetahui bidang-bidang tubuh ini, kita akan lebih mudah gitu dalam mengkategorikan gerak-gerak eh, gerak-gerak anatomis ya, gerak-gerak sendi begitu ya. Mari kita mulai dari bidang pertama ya, misalkan dari bidang yang ini, yang bidang sagital. Nah, eh, pada gerakan sendi pada bidang sagital ya, pada posisi anatomis, tiga gerakan yang utama itu ada pada bidang sagital. Yaitu yang pertama adalah fleksi, yang kedua adalah ekstensi, dan yang ketiga adalah hyperekstensi ya atau hiperekstensi gitu bahasa Indonesianya. Hyperextension atau hiperekstensi. Nah, itu ya ada tiga gerakan utama pada bidang sagital. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gerakan fleksi. Nah, gerakan fleksi ini merupakan gerakan menekuk sendi gitu ya atau gerakan yang memperkecil sudut antara dua tulang gitu. Itu yang pertama adalah fleksi ya. Nah, ini contoh dari gerakan fleksi. Ini gerakan fleksi. Nah, ini juga gerakan fleksi. Misalkan tadinya posisi anatomisnya di sini ya. Kemudian dia digerakkan ke situ, kan tadinya sudutnya adalah 180 derajat. Ketika dia digerakkan ke situ, maka sudutnya jadi lebih kecil daripada 180 derajat. Jadi dia menjauhi posisi anatomisnya, itu dinamakan dengan fleksi. Nah, yang kedua ada juga yang namanya ekstensi. Kalau ekstensi itu kebalikan dari fleksi. Nah, kebalikan dari fleksi artinya apa? Artinya memperbesar sudut antara dua tulang. Jadi misalkan tulang yang ini dengan tulang yang ini gitu ya. Jadinya kalau tadi fleksi dia sampai sini memperkecil sudut, sekarang ekstensi itu dikembalikan sehingga sudutnya jadi membesar. Nah, gerakan ekstensi ini mengembalikan segmen tubuh ke posisi anatomisnya lagi, gitu ya. Tadi kan kita sudah definisikan yang namanya posisi anatomis. Nah, ini adalah contoh gerakan fleksi dan ekstensi dan hyperekstensi ya. Hyperekstensi itu berarti ekstensi kemudian diteruskan lagi gitu. Nah, kalau ini adalah pada pergelangan tangan. Ya, kalau ini pada bahu, ini adalah fleksi, ini adalah ekstensi, kembali ke posisi anatomis, kemudian diteruskan lagi menjadi hyperekstensi, gitu ya. Ini adalah contoh yang lain adalah pada panggul ya, pada panggul. Posisi anatomisnya di sini, kemudian fleksi, artinya sudut yang ini jadi mengecil, dibalikan sudutnya jadi membesar lagi menjadi ekstensi, kemudian kalau diteruskan berarti menjadi hiperekstensi. Nah, contoh yang lainnya adalah pada siku ya, pada siku. Nah, tidak semua gerakan itu ada hiperekstensinya. Jadi kalau kamu perhatikan hiperekstensi itu sebenarnya kan meneruskan gerakan ekstensi ya. Kalau fleksi itu memperkecil sudut, ekstensi itu memperbesar sudut sehingga kembali ke posisi anatomis. Sedangkan hiperekstensi ini itu dia meneruskan ekstensi gitu ya. Nah ini juga sama. Ini fleksi ke sana, ekstensi ke situ, hiperekstensi itu meneruskan ekstensi. Nah, tapi tidak semua gerakan sendi itu ada hiperekstensinya. Contohnya adalah pada siku. Nah, pada siku ada fleksi. Fleksi dia mengurangi sudut ya antara antara dua tulang ini.
Kemudian ada juga ekstensi, dia mengembalikan ke posisi anatomis atau memperbesar sudut, tapi nggak bisa nih ada hiperekstensi, ya. Pada tulang ini, apa tuh, pada sendi siku ini nggak bisa. Atau pada lutut juga nggak ada hiperekstensinya. Jadi ini misalkan fleksi, dia memperkecil sudut antara ini, kemudian ekstensi, sudut ini perbesar, kembali ke posisi anatomis, nggak bisa tuh di hiperekstensi, nggak bisa gitu ya. Jadi nggak semuanya ada hiperekstensinya. Nggak semua sendi itu ada hiperekstensinya. Nah, kemudian apalagi gerakan-gerakan pada bidang sagital. Berikutnya adalah ada yang namanya, ini berpasangan ya, ada yang namanya dorsifleksi dan yang kedua adalah plantar fleksi. Nah, jadi dorsifleksi dan plantar fleksi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan pada pergelangan kaki gitu ya. Nah, mereka itu mengacu pada dua permukaan kaki, yaitu dorsum ya bagian atas dan juga plantar yaitu telapak kaki gitu. Jadi makanya namanya dorsifleksi dan plantar fleksi karena dia berkaitan dengan permukaan kaki dan juga telapak kaki gitu ya. Nah, dorsofleksi itu menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau ke arah atas gitu ya. Ke atas nih si kakinya, telapak kakinya kita ke atasin. Itu namanya dorsofleksi. Kemudian kebalikannya adalah plantar fleksi, yaitu kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Itu ya, itu adalah contoh-contoh gerakan pada bidang yang sagital. Berikutnya kita akan membahas, oh ini plantar plantar fleksi ya, ke bawah dia, dorsifleksi ke depan atau ke atas. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai gerakan-gerakan sendi pada bidang frontal. Bidang frontal masih ingat ya, membagi dua bagian tubuh, yaitu bagian tubuh bagian depan dengan bagian tubuh bagian belakang. Nah, pada bidang frontal ini ada beberapa gerakan. Ini kita bahas secara berpasangan ya. Jadi ada yang namanya aduksi, ada yang namanya abduksi ya. Jadi kalau yang namanya aduksi itu dia menggerakkan anggota gerak. Jadi abduksi dan aduksi ini merupakan dua istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan gerak itu mendekati atau menjauhi garis tengah tubuh ya. Jadi kan tubuh ada garis tengah, tubuh ada garis tengahnya ya atau istilahnya itu midline, sumbu sumbu tengahnya gitu. Nah, abduksi dan aduksi ini berkaitan dengan gerakan tubuh atau gerakan bagian tubuh mendekati atau menjauhi dari dari garis tengah tubuh tadi gitu ya. Kalau aduksi itu menggerakkan anggota gerak itu mendekati bagian tengah tubuh atau lebih ke arah medial ya. Di video yang sebelumnya sudah dibahas ya mengenai perbedaan gerak medial dan lateral. Jadi kalau aduksi itu adalah medial, artinya mendekati garis tengah tubuh. Sedangkan kalau abduksi itu adalah lateral, artinya gerakannya itu adalah gerakan menjauhi bagian tengah tubuh. Ya, mari kita lihat contoh-contohnya ya. Misalkan ini adalah contoh abduksi dan aduksi itu pada sendi di bahu ya, pada sendi bahu. Nah, kalau abduksi yang ini ya. Kalau abduksi itu menjauhi ya, kalau aduksi itu mendekati ya. Kalau aduksi itu mendekati bagian tengah, jadi kan ini gerakannya ke sini nih, mendekati bagian tengah tubuh. Nah, tapi kalau ke sana itu berarti abduksi karena dia menjauhi bagian tengah tubuh, ya. Itu contoh eh, pada sendi di bahu. Nah, kemudian kita lihat pada contoh pada sendi di pergelangan tangan, ya. Abduksi itu menjauhi, sedangkan aduksi itu mendekati garis tengah tubuh ya. Ini berarti tangannya ini adalah tangan apa nih? Tangan kanan ya. Tangan kanan. Oke. Berikutnya pada panggul. Nah, pada panggul juga sama. Abduksi itu menjauhi garis tengah. Misalkan ini adalah garis tengah ya, garis tengah tubuh. Abduksi itu menjauhi, sedangkan aduksi itu mendekati. Itu ya, itu adalah pasangan yang pertama antara abduksi dan aduksi. Aduksi mendekati garis tengah tubuh, sedangkan abduksi itu menjauhi garis tengah tubuh. Selanjutnya, kita bahas yang namanya elevasi dan depresi. Nah, ini berkaitan dengan bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah, atau ke arah bagian tubuh atas atau ke arah bagian tubuh bawah.
Kalau yang namanya elevasi, itu kita menggerakkan tulang belikat itu ke atas atau disebutnya kan udah dibahas di video yang sebelumnya ya, disebutnya itu ke arah yang superior. Sedangkan kalau depresi itu menggerakkan tulang belikat itu ke bawah atau dengan kata lain itu adalah ke arah yang inferior, begitu ya. Jadi tulang belikatnya digerakkan. Kalau ke atas namanya elevasi, kalau ke bawah namanya adalah depresi. Itu pasangan yang kedua. Ya, gerakan aja ada pasangan ya, masa kamu enggak? Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah ada gerakan inversi dan eversi. Ya, jadi inversi dan eversi itu adalah gerakan yang terjadi pada sendi pergelangan kaki. Ya, pada sendi pergelangan kaki mengacu pada rotasi kaki di sekitar sumbu panjangnya. Jadi kalau inversi itu melibatkan pergerakan telapak kaki itu menuju bidang median. Sehingga telapak kaki itu bakal ada di arah yang medial ya. Jadi inversi itu menggerakkan sendi ke arah dalam. Jadi si telapak kakinya ada di arah medial. Nah, kebalikannya kalau eversi. Kalau eversi itu menggerakkan sendi ke arah luar. Jadi eversi itu melibatkan eversi yang ini ya. Eversi yang ini. Ini yang tadi yang inversi ke arah bagian dalam eh, bidang median gitu ya. Kalau eversi itu ke arah bagian luar atau menjauhi dari bidang median gitu ya. Kalau ini mendekati bidang median, kalau ini menjauhi bidang median. Nah, sehingga telapak kaki itu bakal ada di arah yang lateral gitu ya. Jadi kalau inversi itu menuju yang medial, kalau eversi itu menuju yang lateral. Itu pasangan yang ketiga. Nah, pasangan yang keempat itu ada yang namanya protraksi dan juga ada yang namanya retraksi ya. Protraksi itu menggerakkan tulang belikat itu ke depan. Tadi kan kalau ke atas ke bawah itu ada elevasi dan depresi ya. Elevasi itu menggerakkan tulang belikat ke atas, sedangkan kalau depresi itu ke bawah. Nah, sekarang ada yang namanya protraksi dan retraksi. Nah, yang namanya protraksi itu menggerakkan tulang belikat itu ke depan. Jadi ke arah yang anterior. Ini sudah dibahas di minggu lalu ya, arah anterior dan posterior. Anterior itu eh, menjauhi tubuh ya, ke depan itu menjauhi tubuh si tulang belikatnya ke depan, sedangkan posterior itu ke belakang gitu. Jadi tulang belikatnya itu mendekati tubuh. Itu ya, itu adalah contoh-contoh gerakan pada bidang yang frontal. Tadi sudah yang pertama pada bidang sagital, kemudian yang kedua adalah pada bidang frontal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan sendi pada bidang transverse ya. Nah, seperti yang sudah dibahas di minggu lalu, bahwa yang namanya bidang transverse itu membagi tubuh menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah, yang mana keduanya ini masanya sama gitu ya. Nah, gerakan-gerakan pada bidang transverse ini, bidangnya yang ini ya. Nah, bidangnya yang ini. Gerakan-gerakan pada bidang transverse ini ada yang namanya gerakan rotasi. Nah, gerakan rotasi ini menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Jadi, sumbunya sumbu vertikal ya. Karena kan gerakannya pada bidang transverse, berarti sumbunya harus yang vertikal. Nah, gerak rotasi ini bisa dua arah ya. Bisa gerak ke dalam atau internal dan juga bisa gerak keluar atau eksternal gitu. Itu yang pertama. Jadi ada tiga ya. Yang pertama rotasi tuh. Yang kedua dan yang ketiga itu ada yang namanya pronasi dan supinasi. Jadi kalau yang namanya pronasi itu, oh sorry belum ya gambarnya. Oke, yang kedua dan yang ketiga itu ada yang namanya pronasi dan supinasi. Nah, yang namanya pronasi itu memutar lengan sehingga telapak lengan itu menghadap posterior ya atau ke belakang gitu. Ketika tangan diluruskan. Nah, yang kedua adalah supinasi. Kalau supinasi itu memutar lengan sehingga telapak tangan itu anterior, menghadap ke anterior atau ke depan gitu ketika tangan diluruskan. Nah, eh, apabila tangannya apabila sikunya ditekuk 90 derajat gitu ya, pronasi ini, nah ini gambarnya ya. Nah, apabila sikunya ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi ini membuat telapak tangan itu menghadap ke bawah kalau inferior, ya, ke bawah atau inferior. Nah, sedangkan pada gerakan supinasi itu akan membuat telapak tangan itu menghadap ke atas atau superior, gitu ya. Jadi kalau misalkan pada posisi anatomis itu
pronasi menuju ke arah posterior, supinasi menuju ke arah anterior. Tapi kalau misalkan si sikunya ditekuk 90 derajat, maka pronasi akan membuat telapak tangan ke arah inferior, sedangkan supinasi itu ke arah yang superior gitu ya. Nah, itu adalah gerakan-gerakan pada bidang sagital, frontal, dan juga transverse. Nah, tapi ada juga gerakan sendi itu pada bidang tubuh yang gabungan atau disebutnya adalah istilahnya adalah multiplanar. Nah, di gerakan multiplanar ini ada dua jenis. Yang pertama adalah ada yang namanya gerak sirkumduksi. Nah, gerak sirkumduksi ini gabungan antara fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi ya, yang mengakibatkan gerakannya itu menjadi gerak yang melingkar. Nah, ini contohnya adalah pada sendi di bahu ya. Nah, ini contoh dari sirkumduksi gerak melingkar jadinya ya di bahu. Nah, contoh lainnya adalah di panggul. Nah, itu adalah sirkumduksi. Nah, kemudian ada juga yang namanya oposisi. Kalau oposisi itu gerakan melingkar pada ibu jari. Nah, itu gerakan melingkar pada ibu jari itu termasuknya adalah multiplanar karena dia tidak hanya pada satu bidang aja, dia berputarnya itu pada beberapa bidang gitu. 2 bidang atau 3 bidang. Begitu ya video untuk kali ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.